Analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, dan P3 tidak akan berani mengusung pasangan capres-cawapres tanpa adanya restu dari Presiden Jokowi. Sebab Jokowi merupakan tokoh pemilik KIB itu sendiri. Luar biasa ya. Ia lantas memberikan contoh kekuatan Jokowi telah mempengaruhi KIB, yakni dengan adanya pergantian mendadak kursi ketum P3 yang sebelumnya diisi Soeharto Monoarfa. Pergantian itu dilakukan tanpa muktamar, tapi kemudian disetujui oleh pemerintah. You can imagine ya, bagaimana intervensi pemerintah terhadap kepengurusan partai politik. Presiden Jokowi datang semua ke acara partai politik dan ngomong soal pilpres semua. Mulai dari ke Golkar, ke P3, ke PBB, ke PAN ya, semua partai politik. Hanya kepada kandangnya sendiri dia tidak mendapatkan kesempatan bicara. Allahu Akbar ya. Bagaimana tidak enaknya menjadi petugas partai politik. Dihargai di partai lain, tapi di partai sendiri justru tidak di roasting malah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya, kita ambil satu video yang menarik ya. Soal sudah terendus Megawati, analis sebut Jokowi jadi sosok pembina koalisi KIB. Bukan berita baru, tetapi relasi antara Megawati dan Jokowi ini yang akan menentukan apakah Megawati akhirnya tunduk kepada Jokowi dan KIB untuk mendukung Ganjar, ataukah sebaliknya Megawati memiliki pride tersendiri ya. Oke, kita lihat ya, karena jelas Megawati sedang mengupayakan mendongkrak popularitas Puan Maharani sambil menunggu bagaimana posisi Ganjar terakhir, sepertinya begitu. Analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, dan P3 tidak akan berani mengusung pasangan capres-cawapres tanpa adanya restu dari Presiden Jokowi. Sebab Jokowi merupakan tokoh pemilik KIB itu sendiri. Luar biasa ya, tokoh pemilik KIB itu sendiri. Bu Mega tahu langkah Pak Jokowi mempersiapkan KIB karena KIB bukan ketua umum ketiga partai itu Pak Jokowi ya. Kata Bu Mega tahu langkah Pak Jokowi mempersiapkan KIB karena KIB ya bukan ketua umum ya. Ketiga partai itu Pak Jokowi. Maksudnya ketua umum ketiga partai itu Pak Jokowi, kata Ujang kepada wartawan. Ia lantas memberikan contoh kekuatan Jokowi telah mempengaruhi KIB, yakni dengan adanya pergantian mendadak kursi ketum P3 yang sebelumnya diisi Soeharto Monoarfa. Pergantian itu dilakukan tanpa muktamar, tapi kemudian disetujui oleh pemerintah. You can imagine ya, bagaimana intervensi pemerintah terhadap kepengurusan partai politik. Kemudian Ujang menyinggung juga soal Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dinilai tidak akan berani mengusung pasangan capres-cawapres tanpa restu Jokowi ya, karena sudah dibelenggu, sudah dicekel tangan kera lehernya. Tidak akan berani juga mengusung capres-cawapres tanpa restu dan izin Jokowi. Dan ingat, Erlangga ketika Ulta Golkar ke-58 pernah mengatakan bisa dicek jejak digital bahwa soal capres KIB itu menunggu restu Jokowi, itu clear tuturnya. Lebih lanjut, Ujang menilai KIB kemungkinan akan mengusung
nama eksternal sebagai pasangan capres-cawapres. Hal itu terlihat dari Rakornas PAN yang mendorong nama Ganjar Pranowo diduetkan dengan Erick Thohir. Ini partai kayak gimana ya orang oke lah ya, kalau Anies kan masih panjang perjalanan, maksudnya masuk di dunia politiknya. Erick Thohir terkenal juga tapi kan bisnis, dia masuk politik langsung jadi menteri ya, kemudian patut juga ada banyak sponsor di belakangnya sehingga langsung menjadi ketua kampanye ya nasional Jokowi. Ganjar eksternal KIB ya, Erick Thohir eksternal KIB, artinya memang KIB ini bagi saya, analisa saya menegaskan bahwa sangat jelas pemilik KIB itu Pak Jokowi. Jadi bayangkan ya, politisi sekelas Zulhas nggak bisa ngapa-ngapain, masa kalah sama Erick Thohir. Padahal rentang politiknya dia lebih panjang ya, pernah jadi ketua MPR, salah satu ketua DPR, menjadi menteri kehutanan, menteri perdagangan sekarang. Masa kalah dengan Erick Thohir yang baru berkecimpung di politik kira-kira 3 tahun terakhir saja ya. Sejak 2019 4 tahun lah. Nah itu kan mengherankan sebenarnya. Oke, termasuk Airlangga Hartarto juga ya. Dia putra dari Hartarto, menteri zaman Orde Baru. Kok masa untuk menjadi wakil presiden pun gak mampu, padahal dia ketua umum partai besar. Luar biasa ya. Masa kalah sama Ganjar Pranowo yang jabatannya cuma gubernur Jawa Tengah. Dia menteri koordinator bidang perekonomian. Zulhas menteri perdagangan. Masa kalah ya, ini kita manas-manasi, maksudnya ya biar mereka sadar bahwa mereka itu kalau mereka tidak berani maju, mereka nggak punya harganya, nggak punya harga diri ya. Sinyal duet Ganjar Erick. Sebelumnya Partai Amanat Nasional menyiratkan nama calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024 melalui pantun Ganjar Pranowo Erick Thohir. Hal tersebut tersirat ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membacakan sebuah pantun pada akhir pidato sambutan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu di PAN Semarang. Ya, pantunnya jelek. Pantun yang diucapkan Anies juga jelek karena rimanya itu tidak satu suku kata terakhir, tetapi hanya satu kata terakhir ya, satu huruf terakhir. Nanti saya perbaiki ya. Izinkan saya mengakhiri pidato pada Rakernas PAN, jalan-jalan ke Simpang 5, ma ya. Jangan lupa beli lumpia, pia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, ma oke. Insya Allah Indonesia tambah jaya. Nah ini lumpia sama jaya. Ya bolehlah. Karena pronunciation-nya sama walaupun hurufnya beda ya. Lumpia, jaya. Jadi jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa beli lumpia ya kan. Oke. Kenapa jangan lupa beli pepaya yang paling bagus ya. Jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa beli pepaya ya. Kalau Ganjar Erick sudah bersama, nggak usah Pak Ganjar dan Pak Erick. Jadi jelek banget ya kan. Karena kalau terlalu panjang ya. Kalau Ganjar dan Erick sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Itu malah lebih bagus ya. Kata Zulhas, sapaan akrab Ketua Umum PAN yang disambut tepuk tangan. Sebelumnya Zulhas menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang berkenan menghadiri dan membuka Rakornas pemenangan pemilu PAN. Bayangkan, Presiden Jokowi datang semua ke acara partai politik dan ngomong soal pilpres semua. Mulai dari ke Golkar, ke P3, ke PBB, ke PAN, ya, semua partai politik. Hanya kepada di kandangnya sendiri dia tidak mendapatkan kesempatan bicara. Allahu Akbar ya. Bagaimana tidak enaknya menjadi petugas partai politik. Dihargai di partai lain tapi di partai sendiri justru tidak di roasting malah ya. Oke, dalam kesempatan tersebut Zulhas menegaskan seluruh kader PAN siap memenangi pemilu 2024. Ya, selain petinggi PAN, Rakornas pemenangan pemilu PAN juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka. Apa iya ya menteri ini keurusannya ke partai politik ya? Ke Rakornas pemenangan pemilu PAN dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara. Urusannya apa? Kalau presiden oke, dia kepala negara ya, selain sebagai kepala pemerintahan. Tapi menteri-menteri hadir di dalam itu ngapain gitu ya? Karena tugas mereka adalah bekerja untuk rakyat ya, bukan untuk partai politik. Oke, partai politik bukan partai politik. Ya, Sobat RH sekalian, coba kita lihat ya komentar Sobat RH terkait dengan ini. Banyak juga ternyata yang berminat nonton ya, mudah-mudahan baik ya. Dan silakan kalau tertarik dengan merchandise dan produk-produk RH Channel ya,
seperti yang saya pakai ini Sobat Era sekalian. Ada nomor handphone yang bisa dihubungi, termasuk juga yang mau umroh ya, terutama 10 hari di menjelang akhir Ramadan ya. Oke, menarik ya, separuh-separuh ya, separuh Ganjar, separuh Puan. Apa itu yang terjadi ya? Puan dijadikan wakil presiden. Ya, kalau mau mungkin saja, karena barangkali mereka melihat bahwa KIB juga bisa dikendalikan Jokowi, maka yang menjagokan Ganjar Puan adalah KIB plus PDIP ya. Jadi KIB kayak kambing congek jadinya ya, hanya nurut saja. Jadi digunakan partainya sebagai vehicle. Lalu PDIP ya posisi tawarnya di Puan Maharani. Jadi dua-duanya PDIP akhirnya kan melawan, nanti di situ ada Prabowo sama Puan sebagai cadangan istana. Prabowo sama Muhaimin atau Prabowo sama Hovifah sebagai cadangan melawan Anies AHY atau Anies Hovifah juga. Nanti kita lihat bagaimana skenarionya ya. Yang jelas sampai saat ini sepertinya istana nggak berani bermain satu kaki ya. Jadi sekarang masih bermain di dua kaki, yaitu kaki Prabowo dan kaki Ganjar Pranowo. Sementara kaki pinggirannya cadangan-cadangan lainnya ya Muldoko, kemudian siapa lagi ya, nggak banyak. Erick Thohir mentok di Wapres, Sandiaga Uno mentok di Wapres. Kemudian Erlangga Hartarto jadi cadangan yang kira-kira nggak bisa juga diangkat setinggi-tingginya. Oke. Kemudian ada yang takut dengan Anies Tubang. Kalau Pak Refli bicara PKI Perkumpulan Kecebong Indonesia ketar-ketir. Apalagi ya. Kesimpulan dari dageran politik sekarang adalah siapa pembela rakyat dan siapa musuh rakyat. Jadi sahabat sekalian, awalnya saya menganggap tidak masuk akal mencalonkan Ganjar Puan. Tetapi fenomena terakhir Puan menempati urutan ketiga calon wakil presiden. Ya, ada satu survei yang mengatakan dia nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Nah ini memberikan semacam legitimasi ya untuk dia dimajukan paling tidak sebagai calon wakil presiden. Dan calon presidennya Ganjar Pranowo. Atau strategi lainnya dia diajukan kepada Prabowo Subianto dan dia jadi wakil presiden. Jadi sekarang ini ya sedang bertarung antara kepentingan Teguh Umar dan kepentingan istana. Kepentingan istana terutama tentu diwakili oleh Jokowi, kepentingan Teguh Umar diwakili oleh Megawati. Kartu truf Megawati hanyalah Puan Maharani. Nggak akan ada calon lain, nggak akan ada kejutan ya. Karena calon lain juga tidak muncul. Jadi jauh dibandingkan Puan Maharani yang lebih muncul. Nah, tapi soalnya Puan Maharani tidak bisa masuk dalam elit calon presiden. Tapi elit wakil presiden sudah masuk dia. Apakah kemudian itu artinya Ganjar Puan? It could be possible, win-win solutionnya. Kita akan lihat ke depannya ya. Itu saja Sobat RH sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan yang menarik lagi ke depan ya. Jadi tadi saya berpikir barangkali Ganjar Erik. Tapi Ganjar Puan bisa menjadi alternatif, lalu di sana sebelah sana Prabowo Erik. Jadi dua calon istana di lingkaran istana dan satu memang calon yang di luar istana yaitu Anies dan mungkin AHY. Tapi sekali lagi kata Rocky, istana berusaha tukar tambah dengan menempatkan Hovifah yang dianggap bisa menjalin komunikasi baik ke arah istana maupun ke arah oposisi. We don't know exactly. Kita akan lihat ke depan. Karena misalnya Hidayat Nur Wahid menyatakan lebih srek dengan Hovifah. Ya itu artinya dia berpikir Anies AHY itu hanya punya potensi untuk memenangkan Demokrat dan membuat yang lainnya kemudian menjadi kerdil. Karena mereka akan mendapatkan panggung untuk terus membawa panji-panji Demokrat. Ya. Walaupun sebenarnya PKS tidak perlu juga terlalu berkecil hati karena mudah-mudahan limpahan elektoralnya ke PKS seandainya dia mepet terus Anies Baswedan. Tapi Nasdem dapat apa? Jadi jangan-jangan di antara ketiga partai ini malah berselisih paham sendiri. Kita lihat ya. Yang jelas mereka sudah sepakat soal Anies Baswedan tapi belum sepakat soal cawapresnya. Nah, sementara kubu istana masih bingung soal capresnya. Ya, cawapres bisa siapa saja tapi capresnya mereka masih bingung ya. Ganjar yang paling kuat tapi Ganjar dianggap orang Jokowi, orang istana, orang Jokowi Luhut dan bukan orang Megawati. Bukan orang yang dianggap loyal terhadap
Megawati, bukan orang yang nurut dengan Megawati ya. Ganjar punya determinasi sendiri. Nah, itu yang mungkin dikhawatirkan. Itu saja Sobat Era sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Masih di tempat seperti tidak biasanya. Saya mau menguber ini satu berita yang hangat-hangat ngeri. Ngeri-ngeri sedap ya. Yaitu soal bagaimana hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nah, ini ada komentar dari Saiful Anam ya. Jokowi sengaja tunjukkan pembangkangan kepada Megawati melalui Luhut Panjaitan. Nah, sebagaimana dilansir oleh republikmerdekaonline.id. Coba kita bacakan ya. Republik Merdeka, ada upaya pembangkangan yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal itu terlihat dalam sikap Presiden Joko Widodo yang masih mempercayakan penanganan COVID-19 kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan Jokowi kembali memberi kepercayaan kepada Luhut mengenai penyelamatan danau prioritas nasional. Padahal sebelumnya Megawati meminta Jokowi untuk mengambil alih tongkat komando penanganan COVID-19 bahkan sejak pertama kali ditetapkan darurat COVID-19. Penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai ditunjuknya kembali Luhut Binsar Panjaitan oleh Presiden Joko Widodo, lucu banget nih bahasanya, mengurusi program-programnya dianggap sebagai sikap menunjukkan pembangkangan terhadap Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan. How come? Begitu penilaian yang disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional UNAS Saiful Anam. Ya, kalau penilaian boleh saja. Menanggapi ditunjuknya Luhut oleh Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Saya kira Jokowi sengaja menunjukkan pembangkangan terhadap Megawati dan PDIP dengan selalu mempercayakan kepada Luhut dalam penanganan COVID-19 dan bahkan soal Dewan Pengarah Danau Prioritas Nasional, ujar pengamat politik Saiful Anam kepada kantor berita politik RMOL Selasa hari ini ya, masih hari ini. Sejauh ini Saiful melihat Jokowi selalu memberikan kepercayaan kepada orang-orang selain PDIP untuk mengerjakan hal-hal strategis bagi bangsa. Ia menganalisis hal itu dilakukan untuk menjauhkan intervensi dan hegemoni PDIP terhadap Jokowi. Termasuk Jokowi lebih condong kepada Ganjar daripada Puan yang kita tahu merupakan putri mahkota dari Megawati untuk 2024 pungkas Saiful. Ya, sobat era sekalian ya. Itu tadi dari Saiful Anam yang tentu perspektifnya bisa kita setujui, bisa tidak. Tapi yang penting memberikan sebuah horizon pemikiran bagi kita. Dan memang hari-hari terakhir ini paling menarik untuk bagaimana kita menilai hubungan Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo. Memang sobat era sekalian, sejak awal Presiden Jokowi dan Megawati tidak bisa dibilang akrab. Saya banyak mendengar cerita dari orangnya secara langsung yang punya pengalaman ketika mau ditunjuk pada jabatan tertentu, suruh sowan terlebih dulu ke Megawati agar lancar.
kita tahu bahwa terakhir Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sebelum ada santer isu reshuffle kabinet yang bersangkutan soan ke Megawati dan kemudian memposting foto bersama Megawati. Setelah itu ya selamat dari reshuffle karena banyak orang yang menghendaki dia di reshuffle. Ternyata selamat dari reshuffle setelah datang ke Megawati. Ya pasti atas perkenan, atas katakanlah petunjuk Presiden Jokowi. Barangkali Presiden Jokowi ingin memastikan apakah Megawati menginginkan Nadiem Makarim atau tidak. Jadi semacam istilahnya penundukan ya. Kalau kita bicara terminologi kerajaan-kerajaan masa lalu. Itu sama seperti cerita soal Dyah Pitaloka. Jadi cerita masa lalu ya. Jadi Dyah Pitaloka ini adalah raja dari Siliwangi. Kerajaan Siliwangi. Putri ya dari Raja Siliwangi atau Prabu Siliwangi. Kita tidak tahu Prabu Siliwangi yang keberapa. Oh, bukan Siliwangi, Pajajaran, maaf ya. Jadi putri dari kerajaan Pajajaran dan Hayam Wuruk itu raja paling termasyhur ya dari kerajaan Majapahit. Jadi Majapahit mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, walaupun kita tahu itu lebih banyak karya Mahapati Gajah Mada. Dan putri Dyah Pitaloka dibawa ke Majapahit. Nah, di lapangan Bubat mereka ingin mengatakan hendaknya Hayam Wuruk menjemput mereka. Karena ini adalah putri yang mau dipinang. Tapi rupanya Gajah Mada tidak setuju. Gajah Mada menginginkan bahwa datangnya Dyah Pitaloka adalah simbol penundukan diri Pajajaran terhadap Majapahit. Kita tahu bahwa yang namanya Gajah Mada kan terkenal dengan sumpah palapanya. Tidak akan makan buah palapa sebelum bisa menyatukan wilayah Nusantara. Jadi dia menginginkan bahwa itu adalah simbol penundukan Pajajaran terhadap Majapahit. Ya sudah tentu Pajajaran tidak mau. Maka terjadilah perang Bubat antara pasukan Majapahit dan pasukan pengawal Pajajaran yang tentu saja tidak seimbang. Akhirnya ya gugur semua pengawal Dyah Pitaloka dan putri Dyah Pitaloka sendiri akhirnya bunuh diri. Itu ceritanya saudara sekalian ya. Cerita yang terjadi di masa lalu long time ago. Abad keberapa ya? Mungkin abad ke-12 kira-kira ya. Nah, tetapi cerita itu saya tidak tahu ada bekasnya atau tidak hingga sekarang. Tapi intinya adalah memang dari dua klan yang berbeda ya. Klan Pajajaran yang kemudian tentu ada anak cucunya dan klan Majapahit yang juga ada anak cucunya. Jadi konsepnya adalah penundukan ya, karena itu harus lapor dan lapor. Tetapi secara psikologis tentu yang namanya Presiden Jokowi ya namanya manusia pasti tidak begitu suka kalau terus-menerus di underestimate-kan. Padahal dia adalah Presiden Republik Indonesia yang terpilih 2 kali. Tidak ada orang yang lebih hebat dari Presiden Jokowi kalau soal pemilihan. Karena dia menang di Solo 2 kali, menang di DKI sekali, dan menang Pilpres 2 kali. Jadi 5 kali dia memenangkan pemilihan umum. Tidak ada orang yang lebih hebat dari Presiden Jokowi dalam soal kontestasi pemilihan. Jadi how come
Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menganggap dia sekedar petugas partai politik. Walaupun terminologi ini ya saya dengar diterima konsepnya oleh Ganjar Pranowo misalnya, ya itu kan Ganjar levelnya baru gubernur Jawa Tengah. Tapi kalau levelnya sudah Presiden Republik Indonesia, maka secara teoritis tidak mungkin PDIP lebih besar daripada Indonesia. Bagaimana mungkin pemimpin Indonesia hanya dianggap petugas partai oleh sebuah partai? Kan logikanya nggak jelas. Kalau gubernur ya oke lah. Wilayahnya hanya satu provinsi dan partai mungkin lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan satu provinsi. Tapi sekali lagi ya itu pun saya mengatakan tidak layak. Karena petugas partai itu mengandaikan partainya yang menugaskan. Padahal yang bersangkutan menjadi gubernur bukan karena ditugaskan partai, tapi dipilih oleh rakyat setempat. Kira-kira begitu ya. Dan sering yang mencalonkan kan bukan hanya PDIP, tapi juga partai-partai koalisi lainnya. Jadi sangat tidak tepat kalau mengatakan seolah-olah itu hanya petugas partai. Tapi itu pendapat saya. Kalau memang PDIP tidak setuju ya it's okay, namanya juga demokrasi ya. Tapi saya merasakan bahwa Presiden Jokowi pasti tidak nyaman. Nah, seperti yang sudah saya katakan, di lingkar istana itu ada orang-orang kuat. Misalnya Luhut Panjaitan, itu orang kuat. Megawati orang kuat. Barangkali sekarang ya hampir kuat Muldoko. Dulu ada orang kuat Yusuf Kalla. Orang kuat mungkin Surya Paloh. Jadi mereka orang-orang yang beyond dari jangkauan koordinatif dari Jokowi. Artinya mereka jauh lebih egaliter dalam berhubungan atau bahkan menganggap mereka barangkali lebih berpengalaman, lebih senior dibandingkan Presiden Jokowi sendiri. Nah dari sini ya kalau saya presiden ya saya akan memilih orang kuat yang loyal ketimbang orang kuat yang menganggap kita adalah petugasnya, petugas partainya. Jadi it makes sense ya, masuk akal kalau Presiden Megawati, maksud saya Presiden Jokowi lebih memilih Luhut Binsar Panjaitan ketimbang Megawati Soekarno Putri. Hanya kan masalahnya ini kan soal taktik dan strategi politik. Presiden Jokowi membutuhkan Megawati dan PDIP untuk kontestasi Pilpres 2014. Untuk kontestasi Pilpres 2019. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kontestasi ke depan mungkin tidak akan ada lagi. Walaupun Kodari mengatakan mereka mengupayakan 3 periode, saya sangat-sangat tidak yakin dan tidak masuk akal ya, tidak logis jadinya. Tidak logis, tidak logik untuk 3 periode tersebut, apalagi mengandaikan Prabowo mau dijadikan wakil presiden. Saya kira it doesn't make sense sama sekali. Karena itu yang saya pikirkan adalah ini adalah akhir dari masa pemerintahan Presiden Jokowi. 2024 sesuai dengan kalender ketatanegaraan, tapi it is possible sooner ya, lebih cepat. Kita tidak tahu konstelasi politik ke depan karena mengganti seorang presiden di tengah masa jabatan ya tidak haram hukumnya kalau itu dilakukan dengan upaya-upaya yang tetap konstitusional. Termasuk jalur ekstra konstitusional kalau ada turbulensi politik tingkat tinggi. Jadi, Sobat Era sekalian, dari sisi elektoral, memang kepentingan Presiden Jokowi tidak ada lagi terhadap PDIP dan Megawati. Hanya sekarang ini kan Presiden Jokowi tetap membutuhkan Megawati dan PDIP sebagai backbone, sebagai pendukung dari kemungkinan misalnya impeachment. Hanya memang impeachment kan tidak mudah, tidak gampang. Ada alasan-alasan politisnya iya, tapi ada ukuran-ukuran objektif hukumnya di Mahkamah Konstitusi.
Apalagi MK sekarang adalah MK yang lebih patuh pada kekuasaan istana. Saya selalu mengatakan demikian ketika MK berkali-kali menolak menghapuskan ketentuan presidensial threshold yang menurut saya jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi, sobat era sekalian ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah Jokowi tidak 100% lagi membutuhkan PDIP dan Megawati, tapi sebaliknya Megawati pun juga mulai mikir-mikir dan ancang-ancang apakah akan membackup sepenuhnya Presiden Jokowi. Nah, salah satu jawabannya adalah di Luhut Binsar Panjaitan. Sudah menjadi rahasia umum kalau PDIP tidak begitu suka terhadap LBP. Di awal sudah sering saya katakan kan, ada trio macan bagi PDIP yang harus dihentikan di periode pertama, yaitu Rini Sumarno, Menteri BUMN, dan tidak dipakai lagi untuk periode kedua, meskipun awal-awal periode pertama pun sudah ingin dihempaskan oleh PDIP melalui penggunaan hak angket Pelindo II ya. Ada Andi Wijayanto akhirnya terjengkang di tengah jalan, dan Luhut Binsar Panjaitan hanya bergeser dari istana ke Menko Polhukam lalu Menko Maritim dan Investasi. Tapi tetap dan makin menjadi orang kuat di sekitar atau di samping Presiden Jokowi. 3 orang itulah yang sesungguhnya tidak begitu disenangi oleh PDIP. Kalau kita melihat kondisi yang ada ya, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, hanya masalahnya memang sampai sekarang Luhut satu-satunya yang masih bisa bertahan dan bahkan diberikan kepercayaan terus-menerus untuk menanggulangi COVID walaupun itu bukan portofolio dia. Jadi ini juga yang membuat barangkali ya Megawati menjadi kesal juga. Kok orang yang tidak disukai malah terus-menerus diberikan kepercayaan. Itu satu soal Luhut. Nah, faktor berikutnya adalah faktor Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Survei membuktikan Ganjar Pranowo jauh lebih unggul dibandingkan Puan Maharani. Tapi PDIP dan Megawati akhir-akhir ini berusaha mendongkrak elektabilitas Puan Maharani agar terdongkrak dan mengurangi popularitas Ganjar Pranowo. Sedikitnya hal tersebut sudah berhasil. Popularitas Puan Maharani terdongkrak walaupun elektabilitas masih kecil, sementara elektabilitas Ganjar juga akhirnya menyurut. Tadinya bisa nomor 1 dan 2, sekarang hanya nomor 3 dengan margin yang jauh. Dalam polling terakhir ya, Prabowo dan Anies menjadi 2 besar yang saling berdekatan. Karena itu sebenarnya ada kecenderungan sebagaimana dikatakan juga Saiful Anam, ada kecenderungan Jokowi sesungguhnya ingin mendukung Ganjar Pranowo karena mungkin merasa jauh lebih nyaman. Endorsementnya terhadap Puan Maharani barangkali tidak terlalu, karena posisinya akan sama dia dengan hubungannya dengan Megawati yang hanya menganggapnya sebagai petugas partai. Jadi disinilah juga yang akan membuat hubungan ini menjadi renggang. Faktor Luhut dan faktor Ganjar Pranowo. Tapi tentu politik itu adalah seni keseimbangan juga. Megawati barangkali tidak akan go forward, Jokowi juga tidak akan go forward, tapi tetap menjadi api dalam sekam dan nanti akan terlihat membesarnya pada saat pencalonan presiden di 2023. Disitulah akan ditentukan semua apakah mereka akan berlanjut sebagai sebuah koalisi yang saling mutualistik ataukah mereka akan berbeda jalan. Misal PDIP menjagokan Puan Maharani sebagai calon presiden karena tidak ada pilihan lain dalam menjaga kohesivitas partai politik dan juga meninggikan kemungkinan menang lagi bagi PDIP dengan teori kotel efek.
Tapi di sisi lain Jokowi lebih prefer ke Ganjar Pranowo dengan mencari dukungan partai lain. Bagaimana dengan Ganjar Puan? Rasanya kalau lihat karakter Puan mungkin tidak akan. Bagaimana dengan Puan Ganjar? Oke, bisa oke. Tapi persoalannya adalah apakah itu strategis bagi PDIP kalau dia standing alone tanpa mengajak partai lain untuk berkoalisi. Jadi kita lihat ke depannya ya, itu akan menjadi jawaban bagi kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.